Recycle istilahnya waktu sudah. Jadi tukang-tukang itu yang mengambil di jalan, ya, kok di Bandung juga dengan karung karya besar. Untung ada mereka, kalau tidak lebih parah lagi. Betul. Ya, mereka dapat sesuap nasi dengan cara yang seringkali tidak manusiawi, ya, ngorek-ngorek di tempat sampah, ya, kalau ada di pinggir jalan. Tapi akhirnya mereka bisa hidup dari situ. Betul. Tapi mestinya dibawa kemana? Jangan ditumpukan di kota sampai ya banjir, sampai bau di mana-mana saja, sampai orang kabur dari situ, ya, nggak tahan. Kalau bisa ada alat-alat recycle. Kan terima kasih ada orang yang sudah mengumpulkan plastik. Ya, betul. Saya mau naik haji, bayar melalui kumpulan plastik-plastik saya. Betul. Jadi yang saya maksud, ya, sampah sebenarnya adalah American dollar di pinggir jalan. Jangan dibiarkan orang lain nanti jatuh, ya, rusak. Ambil, kemudian dikumpulkan, seterusnya dibawa ke bank sampah. Nah, saya merasa yang dapat saya sumbangkan kepada Indonesia, mendidik anak-anak itu supaya mereka belajar. Dari kecil belajar. Walaupun saya senang, bahagia sekali. Anak saya kelas 3 SD. Dia dengan mobil ke Lembang. Dari Bandung ke Lembang. Kemudian makan pisang. Selesai makan pisang, kulin dilempar keluar. Anak yang kelas 3, anak mereka, dulu di belakang itu, Pak, nggak boleh, Pak. Ngapain kamu? Nggak boleh, Pak. Stop, ambil. Dimarahi oleh anaknya. Belajar di mana? Di sekolah. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi ada edukasi. Nah, Ya. dan namanya bukan hanya orang tua yang memberi edukasi kepada anaknya, tapi anak juga kepada Orang lain. tua. ya, ada isyarat ya dari orang tua. Nah, saya harus demikian. Ya, maka kami di sekolah itu juga ya untuk ya pendidikan ya, juga memberi education kepada the parents, orang tua. Bagaimana saya ya harus belajar apa untuk menjadi good parents, good orang tua yang baik-baik untuk anak saya. Betul. On time. Jangan menjadi dia negara-negara yang selalu terlambat. Jangan. Ya. Pada tanggal sampai, jangan buang saya anak sendiri saja. Kasihan orang-orang lain. Betul. Ya. Jadi apa namanya ya supaya ya integrasi pendidikan itu. Ya takes time. Ya, makan waktu lama sekali. Betul. Sebabnya kadang-kadang saya mendidik anak kita, Romo, di rumah saya gini. Ya, susah kalau orang tua tidak mau membantu, membimbing anak ke arah yang benar itu ya melawan angin itu. Ya. Jadi pemberian teladan kepada anak, teladan kepada orang lain itu penting juga. Ya, penting. Jadi menjadi guru bukan orang yang pintar. Terserah pemerintah mengalih harus S2, S3, S4, terserah. Yang penting hati. Kita harus membentuk hati manusia. Bertanggung jawab. Betul. Ya. Karena orang-orang lain. Kebersihan orang-orang lain. Ya. Waktunya orang lain dan seterusnya. Belajar. Alam semesta. Ya. Jangan suka nginjak-nginjak ya. Bunga. Jangan suka kapak-kapak pohon. Ya jangan. Betul. Ya. Tidak sembarangan. Jadi Romo, mungkin kita kembali pada posisi dari diri kita dulu sendiri. Betul. Ya. Yang kedua, ambil dari yang kecil, yang bisa dilakukan, Kang Sam, gitu kan. Baru nanti memberi efek kepada orang lain kan, tentunya. Tadi Romo mengatakan aspek sikap, attitude, ya, dan juga karena itu ada suatu kebutuhan, kepentingan, dan dimulai dari mereka. Meskipun waktu itu teknologi dan sebagainya, fasilitas prasarana kan belum ada tahun 70-an dan sebagainya. Tapi kan asri, nyaman. Karena ada kebutuhan untuk bagaimana sirkulasi udara itu sejuk, gitu kan dirasakan. Nah, sekarang apakah memang hanya satu yang lebih besar itu dampaknya karena banyaknya penduduk? Saya kira tidak. Oh tidak. Saya kira tidak. Dalam arti begini. Seperti apa tuh? Kalau saya misal membandingkan itu dengan kota Singapura, jumlah penduduk banyak. Banyak, ya betul. Ya, masih lebih banyak daripada Bandung. Ya, kecil tapi Singapura bersih. Mengapa? Karena orang-orang itu dari kecilnya sudah dididik. Ya. Kebersihan itu dari kesadaran sendiri. Ya betul. Ya, jadi kalau misalnya, nah saya contoh,
Saya kebetulan menjadi pastor itu. Nah, habis misa kebaktian selesai itu, kok di mana-mana di bangku gereja, ya di halaman sekolah, di sekolah gereja, di mana ada sampah-sampah. Aku menyediakan kotak sampah, tulisan, kompos, ini kertas, ini kaca, tulisan besar. Iya, betul. Kalau saya tidak saban hari minggu mengulang-ulangi, pohon. Alias lupa, kan? Alias lupa. Alias lupa. Kelalen. Ya. Jadi kan tidak dididik dari kecilnya. Jadi saya senang sekali yang saya tadi cerita. Anak kecil itu tegur papi mami. Betul. Papi mami, berarti di mana? Tegur papi mami. Di sekolah. Kalau papi salah ya salah. Papi ambil. Nah, turun. Iya. Jadi Romo, aspek ketegasan, kepatutan itu akan mencerminkan terhadap posisi jati diri kita sebagai manusia. Tentu civil society dengan memang militerisme itu berbeda sikapnya. Kan kalau misalnya militer langsung tegas gitu. Ambil ini. Kalau sipil mah angkeleng, dibuang kemana-mana. Kan gitu resikonya. Gimana menurut Romo? Saya gini, kan sebagai ketua yayasan sekolah, saya suka mampir di sekolah. Lihat sampah, kan sudah umur sedikit, pel sedikit ya. Ya, benar. Nah, saya lihat sampah itu, nah, saya latihan. Anak lihat, loh ngapain sih Romo ini? Romo ngapain? Itu sampah. Oh, Romo, nah ambil. Oh, iya. Jadi tidak, ayo gini bukan, tapi melalui contoh kita sendiri, membimbing anak lihat sampah itu musuh kita bersama. Betul. Jadi si anak itu melihat posisi Romo, empati dia ya. Jadi dia yang langsung ambil sampah. Sadar dia, sadar. Oh, gitu ya. Itu salah satu contoh yang baik dari Romo untuk mengingatkan mereka. Jadi jangan namanya menjadi polisi untuk anak-anak, marah-marah kalau beri hukuman pada mereka, contoh saja. Kami sendiri yang menjadi guru atau berkecimpung di dunia pendidikan, jangan membuang sampah sembarangan. Dengan harapan mudah-mudahan nurut kepada orang. Jadi aspek panutan Romo yang harus dikuatkan dari semua pihak kan, dari pemerintah, dari guru kan, dari para pejabat gitu ya. Jadi si masyarakat tuh akan mengikuti dengan sendirinya. Nah, jangan sampai pejabat-pejabat itu atau polisi dan siapa-siapa niru sama kita. Jangan sampai dia juga punten. Oh, mangga. Saya di katedral itu sekarang nggak bisa langsung menyeberang ke jalan perintis kemerdekaan. Kan dihalangi ada bangunan gitu. Dulu bisa, tapi nggak boleh. Jadi kalau saya mau ngos-ngosan, saya tunggu sampai polisi sini menyeberang di situ. Gitu, tunggu dulu. Saya ikut dan pakai. Boleh dan. Iya, benar. Nggak boleh. Jadi benar, mangga Kang. Romo, kan dampak pembangunan kota itu berdampak kepada kehidupan bermasyarakat. Termasuk bagaimana mengelola sampah, berdisiplin membuang sampah. Nah, menurut Romo, masukan-masukan apa walaupun pertambahan penduduk meningkat tinggi, pembangunan kota di mana-mana, banyak mall sekarang, kemudian perdagangan, baik tadi banyak pedagang kaki lima di mana-mana. Untuk menjaga kebersihan kota, apakah ada masukan dari Romo melihat keadaan ini? Memang susah untuk menahan perkembangan kota sekarang, kemajuan zaman, kemajuan teknologi, pertambahan penduduk cepat satu kota. Tapi ada nggak satu kiat-kiat bagaimana tetap bahwa kota ini harus bersih, asri? Menurut saya ada tagline daripada di pendidikan. Kita untung Indonesia dibagi Kota Bandung ada camat, kelurahan, RW, RT Nah, alangkah baiknya kalau secara teratur di RT-nya ada pendidikan. Mulai di RT saja. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan. Kan kita semua pengen supaya
wilayah-wilayah kita bersih. Nah, kita janji bersama-sama, tolong nanti malam periksa motormu. Kalau mau prok hitam keluar, atau bunyi besar-besarnya, tolong diperbaiki. Diingatin. Ya. Kemudian saling memberi nasihat. Ya, malam hari kamu pulang berlarut malam, nggak bisa tidur, bangun saya. Mengganggu ya. Jadi bukan namanya hormatilah dia dalam kejelekan, tapi justru menghormati dia, belajar untuk memperhatikan orang-orang lain. Ya. Jadi pada level bawahnya kita mulai dengan memberi contoh, memberi nasihat, memberi bimbingan kepada sekolah, kepada RT, RW dan seterusnya. Ya, sekarang karena tidak ada contoh, tidak ada teguran, ngapain saya capek-capek membawa sampah saya ke tempat sampah yang resminya? Ya udah pinggir jalan saja. Iya. Apalagi malam hari yang lihat itu aman. Besok kan dia tersumbat ya banjir ya udah pemerintah salah. Romo, jadi tadi kan aspek nilai, estetika, attitude, kedisiplinan, kemudian infrastruktur, berbagai konsekuensi lah tentu. Nah, harapan yang paling bisa kita ajukan ke pemerintah, karena regulasi itu kan ada di pemerintah. Kira-kira menurut Romo sebagai warga negara Bandung lah ya, memberikan sumbangsi pemikiran, kemudian ada solusi. Kira-kira di aspek regulasi, implementatif, atau tingkat koordinasi yang harus dikuatkan? Nah, jadi menurut saya, yang harus dikuatkan adalah kesadaran setiap manusia. Kesadaran. Ya, kedua, saya kira harus ada ketegasan dari pemerintah. Ya. Contoh saja, barusan kemarin, sebulan yang lalu, Cikapundung. Cikapundung. Ya, meluap di pusat kota Bandung. Banjir. Jadi mana-mana banjir. Ya, sampai ya semeter di rumah kita. Ya, kok nggak ada kumpul bersama-sama, mengapa ada banjir? Kok lihat orang itu membuang dari belakang, melalui jendela belakang, buang sampah tersumbat, ya, toilet ke situ, ya. Kemudian kita lihat bahwa orang membangun di batas sungai, ya. Jadi sungai jadi makin sempit ya. Hujan besar, mesti lewat, ya naik ke atas. Ya. Jadi ya kita harus memberi nasihat kepada mereka, sudah mari kita memperhatikan satu sama lain. Nah, kemudian ngomong, tapi saya juga harus punya rumah, tapi jangan di situ dong. Maka pemerintah menyediakan lahan barangkali ya, di situ kita membangun rumah yang murah ya, yang layak huni lah ya. Layak huni, betul. Jadi harus ada kerjasama. Tapi yang penting menurut saya, paling penting adalah kesadaran setiap manusia. Ya, itu harus dididik, non-stop, terus-menerus. Ya. Kebetulan sebagai seorang imam, saya juga setiap hari Minggu harus berkhotbah ya, mengulangi saja, hayo. Mengingatkan. Mengingatkan untuk pemirsa YouTube. Tadi sudah luar biasa Kang Sam dengan Romo Leo, bagaimana dari mulai awal kedatangan Romo Leo ya ke Indonesia, ke Bandung, dan di Bandung yang sudah memang di luar itu ikoniknya Paris Panjapa. Ya, mari kita bikin kembali. Kita kembalikan lagi seperti Bandung tempo dulu, bahwa asri semuanya dan juga nikmat untuk didiami oleh para penghuninya. Paris Panjapa. Cak Saki Panginten, pemirsa YouTube di mana saja Anda berada, dan saya Gunawan Jaya Diharja melaporkan sarang Sohib Kang Sam dengan Romo Leo di dalam program channel Bau Busuk bertema mengenai sampah berserakan di kota Bandung. Amin, bagus. Sampurasun. Terima kasih, Romo.